Halo teman Indodax dimanapun kamu berada, senang banget nih akhirnya kita berjumpa lagi dalam podcast Indodax Academy. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Oke, reminder, nanti di akhir quiz seperti biasa kan ada pod quiz atau pertanyaan quiz senilai total Rp500.000 berbentuk USDT untuk 2 orang pemenang. Makanya pantengin dan nonton podcast ini sampai selesai. Dan juga seperti biasa nih, bagi kamu sineas muda, segera daftar ISFF atau Indodax Short Film Festival di tahun 2023 ini. Karena bakal ada total ratusan juta rupiah menanti kamu. Dan ada juga hadiah nih, jutaan rupiah bagi komunitas atau institusi yang mendaftarkan anggota dan juga karya film terbanyak di Submission ISFF 2023. Makanya kamu buat movie maker, sineas muda, langsung daftar aja ISFF di tahun ini, tahun 2023. Oke, bahasan kita di hari ini adalah soal Decentralized Finance atau DeFi. Ini adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan layanan keuangan terbuka bagi siapapun. Jadi sifatnya ini inklusif dan juga tanpa adanya otoritas terpusat. Nah, jadi ini bisa dikatakan alternatif yang sebagai layanan keuangan dunia saat ini. Misalnya ada dari tabungan, pinjaman, bahkan sampai dengan asuransi, cukup dengan genggaman atau ponsel seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas DeFi lebih dalam. Ini dengan CEO Nusa Finance dengan senior saya, Mas Wildan Ramadan. Mas Wildan, tos dulu dong. Halo Mas Yose. Gimana kabarnya? Baik. Waduh, baik. kita sama-sama pakai baju hitam nih. Iya kan? Mau tukeran aja, mau jadi hostnya aja nggak Mas? jangan. Oke, kabarnya baik ya, Mas Wildan ya? Baik. Oke. Mas Yose sendiri? Baik juga. Mas Wildan ini kan selalu dengan aura happy, aura positif. Jadi ini tertular nih Mas Wildan. Semoga tertular sama penonton juga. Semoga juga tertular tentunya. Mas Wildan, kalau sedikit flashback sebelum kita masuk soal DeFi, ini aku sedikit ngulik-ngulik nih. Mas Wildan itu kan kalau nggak salah dari kecil, dari SMP kuliah di Jawa Barat ya, di Bogor tepatnya. Berarti dari sekolah hingga SMA di kota... Oh ya, di kota Bogor. Kemudian saya pindah ke Jakarta. Dan kebetulan abis itu sempat ke Bali juga. Sempat ke Bali? Cuman berapa bulan sih. Itu waktu... Waktu ada dapat pekerjaan di blockchain industry juga. Oh, blockchain industry. Tapi ini juga background-nya Mas Wildan ini juga unik nih. Karena sempat jadi asdos di laboratorium. Ya. Yeah. Jadi nongkrongnya, kalau anak-anak nongkrong di kafe ini Mas Wildan di laboratorium ini gimana ceritanya itu Mas? Ya jadi kalau background sendiri bisa dibilang tersesat ya ke tempat yang baik gitu. Karena kalau kuliah sebenarnya nggak ada hubungannya sama IT, sama teknologi nggak ada. Tapi untuk dunia profesional akhirnya terjun ke dunia Web3 kayak gitu. Dimulai dari tempat Bali tadi, tempat pertama saya sebagai blockchain konsultan, saya handle marketingnya. Waktu itu bertemu sama Roberto Capodici, dia itu developer NXT dan Hedera Hashgraph. Itu juga ada ya di Indodax di listing ya. Nah, saya belajar langsung dari beliau apa itu blockchain, bagaimana dia bekerja, infrastrukturnya, how it works dan lain-lain. Dan akhirnya setelah dari situ saya berkesempatan ketemu Pak Oscar Darmawan dan juga Pak William Sutanto dan sempat bekerja di Indodax. Okay. Tapi sebelum ada Mas Yose waktu itu. Jadi senior saya ini ya. Izin senior. Siap. Oke. Siap. Itu sedikit background soal Mas Wildan ya, dari kuliah kemudian juga sempat berkarya di Indodax. Nah, sebelum mau membahas lebih detail soal Nusa dan DeFi, mungkin pandangan umum, pandangan dasar mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dan juga biar pemirsa ini mudah mengerti. Sebenarnya decentral finance atau DeFi ini sebenarnya penjelasan sederhananya seperti apa Mas Wildan? Ya, kalau dari kata-kata sendiri kan ada decentral sama finance ya. Kita finance sendiri itu kan sebenarnya layanan keuangan. Nah, layanan keuangan itu kan banyak ya sebenarnya dari kita cara menyimpan uang, terus mengirim uang, sampai yang lebih kompleks seperti menabung, deposito, pinjaman, asuransi, itu semuanya layanan keuangan. Nah, yang membedakan di sini adalah ada decentralized-nya. Di mana decentralized ini adalah sistem yang menyingkirkan pihak ketiga atau entitas yang mengontrol dari layanan keuangan tersebut. Nah, karena tidak ada yang mengontrol, pihak yang mengontrol, ini digantikan oleh blockchain, smart contract. Teknologi blockchain ini dapat menggantikan entitas tersebut sehingga kita
tidak lagi bergantung pada orang atau sebuah lembaga, tapi kita bergantung pada teknologi yang memang sudah dibuat dan dibentuk dari awal mengikuti aturan yang ada. Jadi tidak ada kecurangan yang bisa terjadi kayak gitu. Nah, untuk layanan keuangannya sendiri di DeFi itu ya kita bisa gambarkan ya, berarti cara kita menabung uang, mengirim uang, terus simpan pinjam atau asuransi tanpa ada bank atau entitas lainnya. Nah, hal itu memang bisa dilakukan dan blockchain mampu untuk mengganti hal-hal tersebut gitu. Dan kita lakukan eksperimen juga dengan membuat Nusa. Kita ini benar-benar bagaimana bank bekerja itu yang secara tradisional kita tahu orang deposito, ada yang minjam dengan jaminan segala macam, itu memang kita buat benar-benar pakai smart contract dan teknologi blockchain dan berhasil. Udah berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Itu tadi penjelasan singkat soal DeFi atau Decentralized Finance. Kalau Nusa Finance sendiri ini seperti penjelasan sederhana pula dan juga historinya di Indonesia seperti apa sih Mas Wildan soal si Nusa Finance ini? Ya, jadi Nusa Finance ini punya target dan visi menjadi suatu kita sebutnya Web3 Web3 for all slogan kita, dan target kita menjadi one stop DeFi solution. Nah, tadi kalau saya bahas yang pertama adalah bagaimana menabung deposito gitu yang kita hidupkan kita implementasikan dalam Web3. Nah, one stop DeFi solution ya berarti dari walletnya, terus habis itu cara perdagangannya dan lain-lain kita pengen ada di dalam satu aplikasi. Itu target kita. Itulah Nusa Finance. Dan bahkan nggak hanya di DeFi saja, sebenarnya kita udah ekspansi juga ke sektor NFT. Kita punya marketplace, terus habis itu kita juga menjadi konsultan bagi perusahaan-perusahaan Web2 yang ingin mengimplementasikan bisnisnya ke Web3. Karena kan biasanya perusahaan-perusahaan Web2 nih masih bingung ya, apa sih bisnis model saya yang bisa kita kembangkan di Web3 gitu ya. Nah, itu sebenarnya dengan adanya NFT, potensi-potensi perusahaan Web2 transisi ke Web3 itu sangat besar gitu. Nah, kita menyediakan konsultasi itu juga buat perusahaan Web2. Nah, jadi ya sekarang Nusa setelah 3 tahun berjalan ini inginnya menjadi perusahaan yang inovatif terus, catch up dengan segala inovasi yang ada, kita buat juga di Indonesia, dan menjadikan Web3 ini aksesibel buat seluruh masyarakat khususnya Indonesia. And fun fact, kalau untuk lending market di Indonesia kita pionir. Kita adalah perusahaan pertama yang membuat lending market berbasis Web3 di Indonesia. Berarti ini pionir dan juga untuk sementara untuk DeFi di Indonesia ini the only one-nya hanya di Nusa Finance ya? Yes. Wow, keren. Sebenarnya kalau untuk Nusa Finance kita sempat, kalau kita riset nih Mas Wildan, ini kan sudah 3 tahun. Kemudian ini sempat rebranding ya. Sebelumnya namanya apa? Tadpole Finance. Oh, ini kenapa jadi rebranding menjadi Nusa Finance, Mas Wildan? Iya, jadi dulu memang kalau pas 2021 booming nama-nama project DeFi ya, itu kan lucu-lucu ya, kayak Pancake, terus habis itu Bunny dan Bake dan lain sebagainya. Ya, Tadpole juga lucu kan, tanda kutip gitu. Tapi kita pengen ada sebuah brand yang kuat lah, nama brand yang kuat yang lebih powerful dan juga lebih merakyat lah. Akhirnya kita ubah. Hanya sekedar branding sih sebenarnya. Tapi untuk bisnis modelnya tetap masih sama, ya, hanya rebranding. Engine, platform, segala macamnya itu masih tetap sama. Sebenarnya kalau tadi Mas Wildan menyatakan pionir untuk DeFi, berarti kan ini kan ada penawaran yang atau ada offering dari Nusa Finance untuk hal ini, untuk bisnis model ini. Berarti dari Nusa Finance sudah memprediksi ya akan ada permintaan atau akan ada demand dalam hal DeFi ini di Indonesia ke depannya? Iya, kita berangkat dari sebuah problem ya yang terjadi di khususnya bagi para trader gini. Contohnya Mas Yose punya uang 1 juta. Mas Yose terus belikan Bitcoin. Nah, seminggu kemudian harga Ethereum turun.
Seharusnya sebagai trader, Mas Yose memanfaatkan momentum ini untuk trading kan, untuk beli rendah dan jual tinggi. Tapi masalahnya Mas Yose udah nggak punya uang nih. Yang 1 juta tadi udah dibelikan ke Bitcoin. Nah, dari problem inilah Nusa akhirnya mengembangkan lending market supaya kita bisa memberikan solusi untuk user, yaitu Mas Yose bisa menjaminkan Bitcoin yang Mas Yose punya ke dalam platform Nusa Finance dan Mas Yose bisa pinjam USDT. USDT-nya nanti bisa dijual dan ditradingkan ke Ethereum yang tadi harganya lagi turun. Nah, Nusa ini untuk khususnya lending market adalah solusinya adalah memberikan kesempatan bagi trader yang tidak punya dana segar gitu ya untuk bisa trade tanpa harus menjual aset yang dia punya. Karena kalau Bitcoin kan kita tahu ya itu long term investment, terus banyak yang DCA gitu kan ya. Jadi kalau misalkan dijual Bitcoinnya untuk trading yang momentum kan sayang banget. Karena kapan lagi kita bisa dapat harga yang rendah kayak gitu. Berarti ini semacam ini dong Mas Wildan, ini semacam kayak simpan pinjam dalam blockchain. Mungkin kayak koperasi gitu nggak sih? Karena kan kalau kita lihat kan ini dari anggota untuk anggota oleh anggota seperti itu ya Mas Wildan ya? Ya kurang lebih seperti itu. Tapi bukan pinjol ya. Kalau pinjol kan orang ngasih KTP terus dapat dana ya. Kalau di sini kan ada aset yang dijaminkan. Jadi kalaupun orang pergi dengan uang pinjamannya, asetnya itu bisa kita likuidasi untuk menutup pinjamannya. Untuk kredit macetnya bisa terhindar dari situ. Jadi ada jaminannya. Tanpa jaminan orang tidak bisa minjem. Tanpa ada jaminan orang nggak akan bisa pinjam. Ini berarti secara nggak langsung juga untuk ini ya Mas Wildan ya. Misalnya kita kan tahu ya untuk trader mungkin yang pakai uang panas misalnya untuk trading dari pinjol, ini menghindarkan itu dengan Nusa Finance ini ya Mas Wildan ya? Ya, itu bisa juga dan juga ya selain dari sisi situnya juga di lending market ini juga menciptakan sebuah solusi lainnya yaitu menjadi ya seperti deposito. Ya kalau misal kita nggak mau trading gitu ya, hanya mau simpan untuk dapat interest itu juga bisa dilakukan. Jadi banyak solusi sih yang dihadirkan oleh lending market ini. Di samping itu juga di luar dari lending market, Nusa kan juga punya swap, terus punya staking, farming, airdrop dan lain-lain yang tentu satu-satu fitur itu punya problem solving lainnya yang bisa dimanfaatkan gitu. Sebenarnya kalau dari yang dibilang sama Mas Wildan tadi, sasaran atau target market dari DeFi Nusa Finance ini sebenarnya seperti apa sih Mas? Trader kah? Atau mungkin juga artis NFT pula mungkin? Atau bagaimana Mas Wildan untuk sasaran utama dari Nusa Finance? Ya, kalau sasaran utama ya tentu orang-orang yang melek Web3 ya. Karena kalau kita bahas tentang fitur-fitur yang kita sudah punya, entah dia NFT enthusiast, trader, atau long investor gitu, itu semuanya punya manfaat sendiri-sendiri. Bahkan kalau bisa digunakan untuk real life-nya, sebenarnya Nusa juga bisa mengatasi kalau teman-teman mau bisnis di real life. Contoh misalnya teman-teman yang lending market tadi ya, contoh emang udah lama beli Bitcoin DCA gitu dan tiba-tiba pengen bikin pecel lele gitu. Ya sebenarnya bisa juga tuh Bitcoinnya dijaminkan di Nusa, minjem USDT-nya dicairkan, dapat uang kan rupiah di Indodax tentu dicairinnya. Kemudian dibuatlah modal usaha. Nah, nanti penghasilan per bulannya bisa digunakan untuk membayar cicilan. Ini hampir sama kayak KUR gitu nggak sih Mas? Kredit usaha gitu nggak sih secara nggak langsung? Ya kurang lebih seperti itu. Oh mirip-mirip gitu ya? Iya. Jadi secara nggak langsung ini juga sebagai alternatif misalnya untuk bisa bukan mengancam perbankan ya, tapi sebagai alternatif ya. Kalau misalnya perbankan agak sulit, Nusa Finance bisa menjadi alternatif. Ini syaratnya lebih mudah dari perbankan kah atau gimana Mas? Iya, syaratnya ya punya tentu kriptonya dan punya walletnya. Oke. Ini kalau untuk simpan pinjam untuk Bitcoin, Ethereum dan juga aset kripto lainnya, tentunya ini harus di crypto exchange yang teregulasi kah atau bisa di mana aja Mas? Sebenarnya yang penting ada kriptonya ya, karena kita based on Web3 ya kita melihat dari smart contract kalau ada balance ya ada gitu ya. Ya tapi untuk dapat kriptonya kan kita bisa beli di Indodax contohnya yang sudah teregulasi,
atau di exchange manapun yang menjadi favorit sih. Oke, terima kasih loh Mas Wildan udah dipromosikan Indodax ya. Oh, Memang kalau iya. untuk beli aset kripto, Bitcoin, Ethereum dan koin-koin lainnya hanya di Indodax, bukan yang lain ya Mas ya. Oh ya, bukan yang lain. Oke, makasih Mas. Berkaitan dengan cara kerja dari Nusa Finance Mas Wildan, ini cara kerja di blockchain ini seperti apa Mas Wildan? Cara kerjanya jadi kalau misalkan kita bicara lending market ya berarti ada orang yang akan menyuplai token untuk misalkan dia untuk dipinjamkan gitu ya. Dia supply token, kemudian nanti akan ada yang meminjam. Yang meminjam ini nanti akan ada fee-nya, di mana fee ini akan kita profit sharing-kan antara yang menyediakan supply dan juga untuk fee platform. Itu yang kita lakukan untuk lending market. Nah, kemudian untuk swap itu biasa ya, mungkin familiar ya untuk trade dari USDT ke BNB dan apapun itu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ini keunggulan dari Nusa, semua fitur itu ada dalam satu platform, jadi kita nggak usah kemana-mana untuk melakukan. Oh, cukup satu platform udah bisa multi impact seperti itu ya, Mas Wildan ya. Kalau untuk volume transaksi itu gimana Mas Wildan? Sudah ada cukup baikkah atau per hari misalnya atau per bulan gitu seperti apa Mas Wildan? Ya kita tahu ya sekarang bear market ya. Tentu ada penurunan cukup dalam. Tapi kalau di 2021 kemarin kita untuk TVL-nya itu di atas 10 juta dolar, terus habis itu transaksi per harinya itu kurang lebih 1 M. Satu hari 1 M transaksinya? Iya, 2021 kemarin, ya yang pas lagi bull market, tapi untuk sekarang ya ada penurunan cukup lah. Ini nanti kan juga tahun depan kan 2024 prediksi ada halving juga Mas Bitcoin. Ini juga berpengaruh juga nggak terhadap mungkin dari Nusa Finance sendiri juga terpengaruh atau gimana Mas Wildan? Ya kalau pas halving sendiri saya rasa nggak langsung bull run ya. Biasanya historisnya halving dulu terus habis itu ada beberapa periode baru bull run gitu. Jadi nggak langsung. Nah, saya yakin sih di bull run selanjutnya bakal lebih optimis ya karena ekosistemnya juga udah mulai lebih mature lagi. Tapi yang perlu diingat di DeFi sendiri menurut saya itu nggak ada matinya. Mau di bear atau bull. Karena DeFi sendiri itu kayak basic needs orang-orang untuk ekonominya gitu. Jadi dia menyediakan basic needs dan itu dibutuhkan tiap hari. Jadi nggak peduli market ya hanya memang volumenya aja yang berkurang. Sebenarnya kalau untuk yang secara garis besar, tadi kan cukup fluktuatif ya Mas Wildan ya, sempat booming di 2001, kemudian ini terus sustain hingga saat ini. Sebenarnya kalau untuk potensi DeFi ini sendiri, dilihat dari kacamata mungkin tahun 2023 hingga 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini melihat Nusa Finance melihat perkembangan DeFi di Indonesia ini seperti apa Mas Wildan? Ya sebenarnya kalau DeFi di Indonesia, sebenarnya to be honest cukup terlambat kalau di Indonesia karena kalau di global DeFi itu mulai start 2017-2018 tapi project DeFi seperti Nusa ini baru muncul tahun 2020 gitu kan. Ya memang diakui memang agak terlambat untuk di Indonesia. Tapi untuk secara global gitu ya, DeFi ini ya tidak ada matinya tadi yang saya bilang karena mau market apapun digunakan. Bahkan di bear market ini justru DeFi yang paling banyak digunakan menurut saya. Nah kemudian untuk kedepannya kalau di Indonesia saya rasa harus ada dukungan dari pemerintah maupun dukungan dari komunitas kita sendiri untuk menghadirkan banyak inovasi-inovasi dan orang jangan takut untuk berinovasi di blockchain ini gitu supaya makin banyak yang bisa implementasi, makin banyak yang memakai dan ekosistem sendiri juga semakin luas kayak gitu. Nah itu yang harus kita lakukan untuk Indonesia sih sebelum inovasi. Nah kalau global saya ngelihat udah ada pembicaraan DeFi 2.0 bahkan DeFi 3.0 gitu dan banyak inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan di sana yang mungkin pertama yang harus dilakukan mungkin kita tiru dulu kayaknya. ATM ya, amati tiru modifikasi mungkin kayak gitu ya Mas ya? Benar.
Oke, kalau DeFi sendiri potensi tadi cukup besar karena memang kita kan lebih dari 200 juta jiwa, kemudian juga yang tadi Mas Wildan sampaikan yang melek Web3 juga sudah makin meningkat. Harusnya ini semakin berpotensi untuk bisa menjadi tadi juga sudah jadi pionir dan lead untuk market di Indonesia ya dari Nusa Finance ya, Mas Wildan ya. Ya benar ya, jadi harapannya kalau untuk Indonesia semakin banyak yang melek nih akan Web3, tapi bukan hanya trading aja gitu, tapi penggunaannya sendiri gitu ya, maksudnya kayak Nusa sendiri kan sebenarnya bukan buat trading, tapi dia untuk support trading gitu kan. Nah ini semacam tools semacam ini semakin banyak lah yang mendevelop supaya kita ekosistemnya semakin besar. Amin. Semoga semakin ke depan semakin progresif dan dinamis tentunya, Mas Wildan ya. Mas, ini berkaitan dengan Nusa Finance. Ini juga menjadi sponsor dan juga mendukung ISFF, Indodax Short Film Festival. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dari Nusa Finance ini sendiri? Apakah brand awareness kah atau bagaimana, Mas Wildan? Ya, kita lebih daripada brand awareness sih, karena ini juga sebenarnya adalah pembuktian diri kalau Nusa memang bisa mengimplementasikan blockchain di use case dunia nyata. Yang kita bawa di ISFF adalah Nusa, kita membuat NFT untuk digunakan sebagai voting. Nah, use case NFT menjadi digunakan dalam use case voting ini, itu banyak benefitnya. Pertama adalah kita bisa memastikan si voters ini adalah orang yang memiliki hak suara. Kemudian kita bisa monitor apakah hak suara ini dipindah tangankan apa tidak. Ketiga adalah ketika voting, ya satu orang hanya sekali bisa voting gitu. Ini untuk menghilangkan kecurangan yang ada. Nah dari dengan kerjasama dengan ISFF ini, Nusa ingin menunjukkan bahwa kita sebagai developer Indonesia bisa memberikan solusi terhadap problem yang ada di masyarakat. Siapa tahu pemilu mungkin pakai NFT buat. Tadi mau ngomong itu tadi. 2024 tadi kan Mas Wildan menyampaikan kan tadi kalau untuk menghindari pemilih yang lebih dari satu memilih. Itu berarti memang sudah ada sistem, secara blockchain dan juga Web3 sudah ada tindakan preventif ya atau pencegahan ya atau mitigasi gitu Mas Wildan ya. Yes, benar. Oleh karena itulah ya kita buat di ISFF voting ini untuk voternya ketika memilih pemenang kita menghindari kecurangan tersebut. Nah, ini kalau misalnya berhasil dan tentu saya optimis berhasil sih karena memang sudah dicoba ya. Siapa tahu bisa lebih luas lagi nanti penggunaannya kayak gitu. Pemilu 2024 mungkin bisa potensi pakai Mas atau kalau enggak 5 tahun lagi 29 mungkin. Ya mungkin ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu ya. Oke. Terakhir Mas Wildan, ini terkait ada closing statement nggak soal DeFi? Mungkin ada pertanyaan saya pula yang terlewatkan soal DeFi atau mungkin ada closing statement dari Mas Wildan terkait decentralized finance, Mas Wildan. Silakan. Ya, kita masih di awal stage dari pengembangan Web3, sangat-sangat masih awal lah. Jadi teman-teman yang sudah melek akan Web3 ini menjadi orang-orang yang mendapat privilege khusus gitu. Karena nanti dunia akan mengarah kepada hal-hal yang lebih decentralized, yang lebih fair gitu. Nah, terus kemudian kita sebagai orang yang sudah mengerti akan Web3 ini, kita coba mengutilisasi atau mengimplementasikan hal-hal tersebut ke lebih banyak sektor-sektor yang masih Web 2. Karena nanti penggunaannya bukan hanya sebagai trading saja blockchain dan kripto itu, tapi banyak hal yang bisa kita gunakan nantinya. Kayak gitu. Berarti memang ke depan kita optimis untuk Indonesia semakin melek digital, melek soal Web3. Dan untuk user-user Indodax yang pengen pakai Nusa Finance, kalian bisa menggunakan solusi-solusi. Kalian punya problem yang seperti saya sampaikan tadi, bisa menggunakan Nusa sebagai solusinya. Dan juga ini inklusif, jadi nggak cuma Nusa holder yang bisa pakai platform kita, tapi semua orang bisa pakai kita gitu. Inklusif ya, nggak eksklusif, nggak. Berguna bagi semuanya. Nggak. Berarti Nusa Finance mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Oke, pegadaian ya. Oke, itulah tadi penjelasan soal decentralized finance atau DeFi dari Mas Wildan selaku CEO dari Nusa Finance. Sukses terus Mas Wildan buat Nusa Finance ke depan.
mungkin pokoknya jos gandos kalau orang Jawa bilang. Web3, melek digital makin jaya pokoknya ya. Sukses juga untuk Indodax. Terima kasih sudah memberikan cakrawala wawasan baru, added value bagi kita semua. Tos dulu Mas Wildan, sukses buat Mas Wildan dan juga teman-teman Nusa Finance. Dan pemirsa, sesuai dengan janji Yose di awal podcast, akan ada pod quiz. Berikut adalah pod quiz atau pertanyaan quiz untuk episode kali ini. Berikut pertanyaannya. Dan berikut adalah pemenang pod quiz episode sebelumnya. Berikut adalah pemenangnya. Oh ya, bagi teman-teman Indodax yang mau belajar lebih soal kripto, blockchain dan sebagainya, bisa langsung join di grupnya Indodax di Telegram di @indodaxroom biar aset masa depan kamu semakin cuan. Akhir kata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada pertemuan, di situ ada peluang cuan. Yose Satria pamit dan sampai jumpa. See ya. Thank you Mas Wildan. Thank you.